hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati, baik nabati maupun hewani, dan turunannya yang berasal dari hutan kecuali kayu. Di Agri Geohara, kita akan menemukan alpukat unggul dari Banten. Cengko. Demikian nama alpukat asal dari Kabupaten Pandeglang ini. Cengko memiliki beberapa keunggulan, antara lain mempunyai kulit buah yang tebal sehingga lebih tahan terhadap lalat buah. Daging buah yang tebal, warna daging buah yang menarik kuning cenderung ke orange, rasanya lebih mirip ke arah rasa durian dan creamy, serta berbagai keunggulan lainnya. Agri Geohara beralamat di Jalan Lintas Timur AMD nomor 21 Cikole Petir, Sukaratu, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penangkar alpukat ini sudah 10 tahun menjalani usahanya, dan pada tahun 2019, alpukat ini menjuarai FBBN dengan keunikannya bila matang berubah menjadi warna merah. Selain alpukat cengko, di sini ada juga madu yang dihisap langsung dari sarangnya, yaitu lebah madu Trigona itama atau lebah kelenceng. Lebah jenis ini kaya akan nutrisi dan vitamin, sehingga baik untuk kesehatan. Dalam 1 bulannya, lebah-lebah ini bisa menghasilkan 100 liter loh. Wah, banyak banget kan? Minum madu premium langsung dari sarangnya. Ini sih sudah pasti keasliannya. Nah, Pak Heri mau bagi-bagi ilmu bagaimana sih cara menanam alpukat cengko? Yuk, langsung aja simak. Pertama, bersihkan alat kerja atau pisau grafting dari kontaminasi fusarium dan bakteri dengan memberikan alkohol 70%. Kita potong seedling ukuran standar maksimal 30 cm dan kita ngambil rata-rata 20 cm. Kita menggunakan entres dari alpukat cengko. Entres diambil dalam posisi pertumbuhan vegetatif. Kalau entresnya sedang dalam fase generatif, jangan diambil karena sayang, itu akan berbuah. Minimal 3 mata tunas yang kita sambung. Ini lebih dari 3 mata tunas. Grafting ada beberapa cara, dengan tempel, menyamping, cerong, dan disisip. Sekarang kita akan menggunakan sistem sambung potong miring atau nyerong. Selesai, tertutup semua, rapat, tidak terlalu kuat, tapi dia juga tidak lemah atau kendor. Patokannya intinya antara entres dan seedling, irisannya menyatu, menempel sempurna, tidak ada rongga celah udara untuk memberikan celah, mencegah dari kontaminasi jamur dan bakteri. Kita sungkup, tujuannya untuk menstabilkan suhu di sekitar sambungan ini. Ini hasil dari tadi kita sambung pucuk atau grafting, kita simpan di tempat inkubasi atau ruang inkubasi untuk menunggu pertumbuhan entresnya. Setelah kurang lebih atau rata-rata 20 hari, 15-20 hari, ini akan terlihat pertumbuhannya. Selanjutnya, setelah ini usia 2 minggu, kita dorong atau geser, ini dipakai lagi untuk inkubasi. Yang sudah nunggu, kita geser ke bagian samping, ke bagian yang luar
untuk lebih memberikan sinar matahari, cahaya. Nah, setelah usia di sini 1 bulan, tambah 1 bulan, nah, kita ganti media tanam atau upper sak dengan sak yang lebih besar, 15-25. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita ganti sak. Setelah selesai, kita taruh di rumah bayang untuk memberikan ruang lebih terbuka lagi sampai dengan usia ditambah di sini 2-3 bulan. Nah, ini yang sudah besar ini ketinggian 60-70 cm ini sudah siap dilahankan. Salam avocado. Saya mencoba geohara ini pengembangannya apa saja, yaitu bagaimana saya membuat suatu pelatihan bagi para petani, magang, dan para PKL. Nah, dari magang dan para PKL ini tumbuh bisa berkembang untuk dijadikan sebagai bahan referensi para petani, membutuhkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini dalam arti kata geohara ini sebagai pusat pelatihannya para petani. Kita menggunakan namanya P4S Geohara, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Kesadaran masyarakat untuk menanam supaya mereka mengikuti kita. Dengan cara seperti apa? Tentunya kita mungkin berbicara tentang hasil ekonomi produktif pertanian tadi, kembali kepada ekonomi yang dihasilkan untuk para petani. Dari hasil tadi yang kita bicarakan, dalam 1 kali panen 8 juta. Dalam 1 kali panen. Dalam 2 kali panen setahun udah 16 juta 1 pohon. 1 pohon alpukat. Bayangkan itu baru 1 pohon. Bagaimana kalau 100 pohon? Itu sudah hampir miliaran, 1,6. Nah, kita menyadarkan dengan angka-angka itu tertentu tentunya supaya mereka melihat, terutama masyarakat pengen ikutnya kita menanam hasil ekonomi yang didapat, profit oriented yang didapat. Nah, tentunya kita bukan mengiming-imingi, memberikan kesempatan, memberikan janji, tetapi langkah yang terbaik adalah kita berupaya mencoba untuk melakukan yang terbaik. Tohpun dimakan itu enak alpukat. Untuk para kesehatan itu enak alpukat. Nih, penyadaran masyarakat saya sendiri memang dalam langkah upaya supaya gemar menanam tumbuhan atau tanaman. Di sini saya mempunyai 2 harapan yang saya inginkan, yaitu perlunya para petani untuk membuat sumber benih. Tentunya banyak panupa ataupun tanaman unggulan di setiap daerah yang belum kita ekspor. Nah, tinggal kita memperkenalkan produk masing-masing di setiap desa ataupun setiap kecamatan. Semoga plaspanupa yang ada di Provinsi Banten banyak lebih mengenal. Tidak hanya cengko yang memang unggul, tetapi tanaman lain pun sebetulnya masih banyak yang lebih unggul daripada di daerah lain, kan gitu. Ya, semoga memang ini harapan saya, jangan ada keputusasaan di dalam hal pengembangan bibit ataupun para petani dalam hal melakukan pengembangan pertanian, berimprovisasi dulu, yang kebanyakan putus asa. Tapi kita harus membuat harapan ataupun asa kepada generasi berikutnya. Kegiatan perbibitan maupun terkait dengan pengembangan HHBK. Yang seperti yang kita ketahui semua adalah adanya lebah madu yang dihasilkan dari Agri Geohara berupa madu trichodema. Dan memang beberapa tahun lalu sudah kita berikan bantuan seperti kotak dan koloninya Trigona levisep yang sudah kita sampaikan 150 unit. Dan kami dalam waktu dekat ini akan memberikan bantuan juga terhadap pengadaan sarana prasarana pembibitan seperti paranet, kemudian benih, kemudian
pupuk dan obat-obatan yang akan kita berikan dalam jangka waktu dekat ini untuk sekaligus membina pengadap-pengedar benih bibit tanaman kehutanan yang ada lingkup Provinsi Banten, dan salah satunya adalah di CP Giohara ini. Dan kami berharap dengan adanya bentuk binaan kita, kemudian CP Giohara juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar Pandeglang dan Provinsi Banten secara umum. Kami berharap tidak sampai di situ saja dan tetap akan ada nilai positifnya dari yang sudah diberdayakan dari Agri Giohara ini sendiri. Dan kami tetap akan memberikan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan kepada CP Giohara, baik terhadap fasilitas yang memang mereka membutuhkan terkait dengan pembibitan ataupun terkait dengan pengembangan AHBK ya, mungkin dalam hal ini adalah madu trichodema. Mungkin itu yang kita bisa kami sampaikan. Dan sebelumnya memang kami pernah mengajak salah satu direktur dari CP Giohara ini untuk kami lakukan studi komparasi atau studi banding lah terhadap pembibitan yang ada di daerah Sembarang, sekaligus untuk mengajak teman-teman dari pengadap-pengedar, kemudian masyarakat yang memiliki sumber benih, kemudian dari penyuluh dan PKSM yang ada di lingkup Provinsi Banten. Kami bulan lalu, di bulan Mei, kami ajak ke Semarang untuk melihat-lihat terkait dengan pembibitan dan sumber benihnya yang ada di sana, yang memang harus kita lihat kemajuan di sana dan bisa kita adopsi untuk di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah membuat masyarakat ingin memberikan kebun sumber benihnya untuk bisa dimanfaatkan benihnya, dan kami berikan juga berupa bentuk bantuan terhadap pemeliharaannya. Dan CP Giohara juga sudah mempunyai MOU dengan pemilik sumber benih yang ada di Pulau Sari, khususnya tanaman mangglit, dan itulah yang kami bina terkait dengan sumber benih yang ada di Provinsi Banten, agar si tanamannya bisa dipertahankan, kemudian benihnya bisa kita manfaatkan dan kita jual hasilnya. Namun tidak sedemikian aja, mereka juga kami tetap berikan biaya pemeliharaan, karena untuk memberikan motivasi bahwa tanaman mereka harus dipelihara dan tidak untuk ditebang, karena dia akan dimanfaatkan benihnya. Kami berharap dengan adanya seperti ini, kita berharap untuk kemudian itu bisa menghasilkan carbon trade, karena dari tegakan yang ada di muka bumi ini akan menghasilkan O2 yang kemudian akan bisa diperdagangkan ke negara-negara memanfaatkan udara yang dari tanaman di Indonesia. Mungkin ke depannya itu yang akan kita kejar di kemudian. Dan mudah-mudahan akan banyak pemilik sumber benih lainnya yang bisa ikut bersama kita untuk melestarikan dan mengkonservasi bibit atau tegakan-tegakan untuk diambil benihnya dan kemudian kita kembangkan di Provinsi Banten secara umum. Mari kita jaga kelestarian hutan biar bumi tidak rusak.